Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Radio H Karanganyar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat yang berkah ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang masih beriman. Oke, para pendengar Radio H Karanganyar, kita kembali lagi dalam kajian Himpunan Putusan Tarjih bersama Muhammadiyah Karanganyar. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Ruswa Darsono, yaitu Ketua dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar yang akan menyampaikan materinya kali ini. Dan untuk itu langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Ruswa untuk menyampaikan materinya. Untuk itu silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Radio H yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya kali ini bisa bersua kembali dengan panjenengan semua melalui siaran Radio H. Alhamdulillah juga saya diberi kesehatan dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi para pendengar Radio H semuanya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Adalah sebuah metodologi lah mungkin dapat dikatakan, sistem yang melatar belakangi bagaimana Muhammadiyah membuat keputusan dalam sidang-sidang majelis tarjihnya, sidang-sidang tarjihnya sehingga salah satunya yang di tingkat nasional itu yang dinamakan Himpunan Putusan Tarjih, yang menjadi serial acara Radio H yang diisi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana Muhammadiyah memutuskan sebuah perkara yang mungkin terutama ketika perkara itu hasil keputusannya berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, dan disinilah peran manhaj tarjih Muhammadiyah yang menjadi pijakan para ulama tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah perkara ketika ada masalah di masyarakat. Para pemirsa yang budiman, jadi manhaj tarjih itu adalah sebuah metodologi bagaimana sidang-sidang tarjih Muhammadiyah mendasarkan pedomannya agar apa yang dihasilkan oleh sidang tarjih itu sesuai dengan semangat atau sesuai dengan bagaimana pemahaman keagamaan Muhammadiyah itu dijawantahkan dalam kehidupan beragama warga Muhammadiyah terutama. Jadi manhaj tarjih itu adalah, sekali lagi, adalah sebuah metodologi yang mengarahkan, yang dipakai oleh sidang tarjih dan mungkin juga dipakai oleh perorangan, diharapkan ya, sangat diharapkan untuk dipakai oleh perorangan warga ulama tarjih Muhammadiyah ketika sedang dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, misalnya ketika dimintai jawaban oleh para warga, sementara dari keputusan yang sudah ada resmi di lembaga Muhammadiyah belum ada, maka seorang ulama tarjih atau seorang dai Muhammadiyah harus bisa menjawab sesuai dengan semangat
organisasi Muhammadiyah. Kalau di pertemuan yang lalu mungkin pertama kali program ini berjalan, saya sampaikan bagaimana pengertian Muhammadiyah memandang antara agama dan dunia, yang sehingga Muhammadiyah perlu di dalam HPT-nya yang pertama, Muhammadiyah memandang perlu untuk menjelaskan bagaimana itu agama dan bagaimana itu dunia. Sehingga ketika orang masuk ke dalam perkara bid'ah atau tidak bid'ah, disinilah tempatnya. Bahwa Muhammadiyah itu punya pandangan khusus tentang agama dan punya pandangan khusus tentang dunia. Yang menarik adalah bahwa tidak semua hal yang baru misalnya tentang bid'ah itu jadi bid'ah dari Muhammadiyah. Itu hanya khusus di perkara-perkara yang berwujud hal-hal keagamaan yang berangkat dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perkara baru yang di bidang keduniaan, bahkan di Muhammadiyah dianjurkan untuk bagaimana kita kreatif menghadapi masalah untuk kemudian diselesaikan. Pedomannya adalah sebuah hadis Nabi yang terkenal, saya kira, antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi ini ceritanya di sini keluar adalah ketika Nabi berpapasan atau bertemu dengan seorang petani kurma yang sedang mengawinkan bunga kurma jantan dan bunga kurma betina. Lalu Nabi, bahasa Jawanya mungkin ngaruh-ngaruh, menyapa atau mempertanyakan, kenapa Anda harus mengawinkan begitu segala? Nah, si petani itu merasa itu adalah sebuah larangan agar dia tidak usah mengawinkan bunga jantan dan betina itu. Lalu kemudian ketika masa panen tiba, si petani bertemu lagi, dalam hadis itu si petani bertemu lagi dengan Nabi dan bunganya kurmanya tidak berbuah, lalu disampaikanlah kepada Nabi. Lalu kemudian keluarlah kata-kata fenomenal Nabi yang saya sampaikan tadi, bahwa antum a'lamu bi amri. Oh, kalau begitu antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan menanam kurma itu berarti kamu yang lebih tahu daripada aku, gitu. Nah, itu berarti itu urusan dunia. Nah, itu disitulah batasannya. Jadi hal-hal yang bukan urusan kerisalahan Nabi itu adalah urusan keduniaan. Nah, itu dibahas di HPT pertama itu. Ya, dalam membahas tentang masalah 5, dan itu adalah masalah yang pertama-tama sekali disidangkan oleh Majelis Tarjih ketika awal-awal berdiri. Majelis Tarjih berdiri tahun 2008 sebagai buah dari keputusan Kongres Muhammadiyah tahun 27 kalau nggak salah, yang ke-16 di Pekalongan. Tahun 28 yang dibentuklah Majelis Tarjih dengan ketua pertamanya Kiai Haji Mas Mansur. Pada tahun 1995 sampai dengan 2005 pernah Majelis Tarjih ini dinamakan Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran. Lalu setelah 2005 sampai sekarang, majelis ini namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, manhaj tarjih ini dipedomani terutama dipegangi atau dikawal oleh Majelis dan Tarjih dan Tajdid ini, yang kelembagaannya ada di tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat kabupaten kota, dan tingkat cabang atau tingkat kecamatan, setingkat kecamatan. Walaupun mungkin ada juga satu kecamatan ada 2 cabang misalnya. Para pemirsa Radio H yang dirahmati Allah, manhaj tarjih itu diputuskan dalam Munas ke-24 di Malang. Salah satunya ya, sebagiannya. Yang satu yang pokok. Salah satu yang pokok dalam manhaj tarjih itu di sana disebutkan tentang sumber ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah dalam manhaj tarjihnya, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah ini, di sini hanya 2. Manhaj tarjih menyebutkan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
Al-Quran jelas kita tahu ya, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan as-sunnah al-maqbulah itu apa? As-sunnah itu kata lain dari al-hadis ya. Adalah perkataan, perbuatan dan pembiaran Nabi terhadap satu hal yang menjadi pedoman kita semua juga. Lalu al-maqbulah itu apa? Makbul itu diterima. Baik diterima oleh para ahli untuk dijadikan pedoman, atau diterima karena memang memenuhi kategori yang layak dijadikan pedoman itu. Dalam hal ini, as-sunnah al-maqbulah itu dalam terminologi lain adalah kelompok hadis-hadis atau sunnah Nabi yang berkategori sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Jadi yang dhaif itu tidak masuk di sini. Jadi as-sunnah al-maqbulah itu adalah sunnah Nabi yang punya derajat sahih dan hasan. Termasuk di sini adalah hasan li ghairihi. Nah, kalau udah hasan li ghairihi berarti apa kemungkinan ketika orang membaca dasar yang ditetapkan atau dipakai oleh majelis, oleh sidang tarjih itu adalah keputusan tarjih. Itu misalnya hadisnya dhaif. Mungkin satu hadis mungkin bisa dhaif, tapi secara kebersamaan oleh penguat hadis lain, maka itu bisa dipakai karena dia berkedudukan sebagai hasan li ghairihi. Karena dia bisa meningkat derajatnya karena kedhaifannya tidak terlalu parah dan jumlahnya banyak sehingga saling menguatkan, maka jadilah ia hasan li ghairihi yang bisa dipakai sebagai sumber ajaran Islam menurut manhaj tarjih Muhammadiyah. Al-maqbulah. Kalau panjenengan mungkin baca di bagian tentang ajaran agama itu, misalnya agama itu, tentang agama di dalam manhaj tarjih. Maaf, di dalam himpunan putusan tarjih jilid pertama. Itu di sana bukan as-sunnah al-maqbulah yang di as-sunnah al-maqbulah ya, bukan itu yang dipakai istilahnya. Di sana adalah as-sunnah as-sahihah. Jadi ada yang mempertanyakan, loh kok di sana sahihah, di sini kok maqbulah di manhaj tarjih? Ternyata itu ada penjelasannya. Nah, perkataan jadi berlandaskan Al-Qur'an dan as-sunnah as-sahihah gitu kan ya. Kalau di sini sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan as-sunnah al-maqbulah. Jadi ada perselisihan katakanlah gitu ya. Ada semacam ketidaksinkronan. Kalau di HPT kok istilahnya sunnah sahihah, kalau di manhaj tarjih kok maqbulah. Ternyata itu karena ada perbedaan pengambilan istilah. Jadi istilah as-sunnah as-sahihah di HPT itu merujuk kepada era sebelum Imam Tirmidzi ya. Sebelum hadis hasan itu diperkenalkan. Sedangkan as-sunnah al-maqbulah itu adalah era sebuah istilah yang dinisbahkan sebuah zaman ketika sebuah kategori hadis hasan diperkenalkan. Jadi sebenarnya sama, maksudnya adalah hadis-hadis yang tidak dhaif gitu ya. Hadis-hadis yang tidak dhaif yang bisa diterima untuk diamalkan sebagai dasar dalam beragama dan bermasyarakat. Para pemirsa, para pendengar Radio H yang dirahmati Allah. Sumber ajaran Islam sebagai bagian dari manhaj tarjih, bagi salah satu pokok manhaj tarjih ya. Yang menyebut pertama adalah sumber ajaran, ini hal yang penting. Mungkin bagi kita yang jeli, ketika kita belajar di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi, biasanya sumber ajaran Islam itu ada 4 ya, kalau kita di pelajaran. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, Muhammadiyah memandang ijma dan qiyas itu adalah bagian dari metode ya. Nah, selama ini menurut manhaj tarjih begitu. Ya, karena nanti ijma pun akan dikembalikan kepada Quran dan hadis. Qiyas pun nanti akan dikembalikan akarnya akan kepada Quran dan hadis.
Jadi menurut Muhammadiyah ya sumber ajaran Islam yang inti itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan As-Sunnahnya yang bagaimana? Karena As-Sunnah itu macam-macam. Yaitu As-Sunnah Al-Maqbulah, hadis yang diterima baik secara teori maupun secara secara kualitas ya. Para pemirsa Radio H yang dirahmati Allah. Salah satu butir-butir manhaj tarjih berikutnya. Jadi setelah yang sumber ajaran Islam bahwa yang pertama dinyatakan bahwa sumber ajarannya itu adalah Al-Quran, As-Sunnah wal Maqbulah. Jadi Muhammadiyah itu dalam beragamanya harus selalu menengok, selalu melihat apakah segala amal perbuatan kita, segala tindakan kita itu bisa dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Butir berikutnya dalam pengertian dalam bahasan ketika manhaj tarjih berbicara tentang sumber ajaran Islam adalah yang kedua, bahwa dalam memahami kedua sumber tersebut, kedua sumber ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, pemahamannya dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Yang kedua ini setelah dinyatakan bahwa sumber ajaran Islam bagi Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, maka hal penting yang perlu dinyatakan dalam manhaj tarjih itu adalah bahwa dalam memahami kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, itu ada beberapa hal yang penting. Nah, satu, cara memahaminya itu harus komprehensif integralistik. Apa itu komprehensif? Comprehend itu artinya mendalam. Secara mendalam. Misalnya. Jadi secara mendalam, tidak sekedar permukaan gitu. Nah, di sini memerlukan kesungguhan. Dan memang produk hukum itu kan kalau yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah produk ijtihad. Ijtihad itu kan bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh sangat gitu. Ijtihad jahadah aja bersungguh-sungguh. Kalau menjadi ijtihad itu kan sangat bersungguh-sungguh atau kesungguhan yang punya intensitas yang lebih dari sekedar bersungguh-sungguh. Jadi dengan usaha keras dan lain-lain. Curahan segala tenaga. Sampai kita tidak mampu lagi lah baru kita keluarkan itu keputusan. Mencari tahu yang lain gitu ya. Dan di sini dalam memahami kedua sumber tersebut, pertama pemahamannya adalah komprehensif. Ya, artinya tadi mendalam. Nah, contoh ya, kalau kita berbicara tentang puasa, misalnya, kita harus cari tahu segala hal tentang puasa itu dari Al-Quran dan Sunnah sampai habis lah, katakanlah gitu, semampu kita ya, yang punya yang mengemban amanah untuk mendalami atau mengeluarkan keputusan ketika kita diminta mengambil keputusan, termasuk keputusan yang bersifat tuntunan, keputusan yang bersifat kita hanya sekedar menjelaskan apa yang disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, sampaikan Al-Quran hadis, menjadi penjelas pencerah bagi umat. Apalagi keputusan yang bersifat ijtihadi yang di dalam Al-Quran dan Sunnah mungkin tidak ada. Baik itu keputusan yang sifat materinya itu sendiri maupun proses atau cara ya. Maka tuntutan komprehensif ini sangat dituntut oleh manhaj tarjih. Mendalam. Contohnya dalam kasus puasa misalnya. Ada yang hal menarik yang tentang puasa misalnya, ada sebuah hadis yang sering dibahas orang, yaitu misalnya la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. La tasumul mar'atu seorang perempuan dilarang berpuasa wa ba'luha syahidun,
sementara suaminya syahidun, hadir, ada di sekitarnya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Kalau kita memahami tidak dengan komprehensif, maka dari yang tersurat itu, seorang perempuan jika berpuasa harus minta izin sama suaminya. Itu kan bunyi tersuratnya ya, bunyi kalimat hadis itu. Bunyi tersurat dari hadis itu. Seolah-olah, atau kalau hanya itu saja yang kita baca lalu kita putuskan, maka kesimpulannya apa? Ya di sini maksudnya puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib kan sudah nggak bahasan. Seorang perempuan dilarang puasa kalau suaminya ada di rumah tanpa izin. Jadi kalau mau puasa harus minta izin. Sehingga kalau melanggar menjadi haram. Tidak boleh berpuasa. Di sebuah maksiat kepada Allah gitu hitungannya. Sementara puasa adalah sebuah ibadah kepada Allah. Lawannya dari ibadah maksiat jatuh. Hanya karena keberadaan suami. Seorang perempuan menjadi istri dari seorang laki-laki yang namanya suami. Dengan cara komprehensif, tidak komprehensif seperti itu. Nah, kalau komprehensif harus dicari yang lebih dalam. Nah, saya tinggalkan dulu tentang komprehensif karena ini ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu integralistik. Nanti akan saya bahas lagi tentang puasa ini yang komprehensif yang saya tinggalkan ini karena ada hubungannya. Jadi yang kedua, memahami kedua sumber itu dengan integralistik. Apa integral? Integral itu kan menyatu dengan yang lain maksudnya. Kalau kita membahas satu masalah kan dalam ilmu pengetahuan rata-rata diperkecil sehingga menjadi spesifik. Yang menjadi spesifik ya. Ketika orang membahas sebuah spesifik, maka hal-hal lain itu menjadi diabaikan tanda petik ya. Disisihkan dulu lah mungkin yang tepat. Nah, padahal dalam kehidupan nyata hal-hal itu ada bersamaan gitu. Ada bersamaan. Pemilahan atau penghususan ketika membahas suatu masalah itu sebenarnya adalah metode supaya kita mudah memahami sesuatu. Agar kemudian ketika membahasnya tidak bercampur, kita pisahkan dulu hal 1, hal 2, hal 3, hal 4. Penting ini prinsipnya di mana terjadi itu agar ketika sudah membahas yang spesifik 1, 2 hal masalah didekati dengan 1 hal, 2 hal, 3 hal ini. Hal ke-1, ke-2, ke-3 digali gitu. Maka pemahaman integralistik ini diperlukan karena apa? Pada kenyataannya semua hal itu bersatu padu di situ, bersamaanlah paling tidak. Maka ketika kita mengabaikan prinsip integralistik ini, kita tidak akan sesuai dengan kenyataan. Akan ada semacam kontradiksi mungkin dalam beberapa hal. Nah, di sini ketika kita membahas puasa harus dikaitkan dengan hal lain ya. Nah, misalnya kasus yang puasa tadi misalnya. Nah, setelah tadi komprehensif yang saya tunda, kita masuk tadi la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Orang perempuan dilarang berpuasa, tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Artinya apa tadi? Saya sentuh sedikit bahwa puasa yang sebuah ibadah yang tinggi di hadapan Allah, kemudian karena hubungannya seperempuan dengan seorang laki-laki, suami, maka ketika tidak dapat izin, ketika dia tetap berpuasa akan menjadi maksiat terhadap Allah. Nah, ini tidak menyatu dengan sebuah prinsip yang disampaikan Allah sendiri dalam surat Ali Imran ayat 195. Dalam potongannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anni la'udhi'u amala amilin minkum min dzakarun aw unsa. Anni la'udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa, itu. Bahwasanya aku Allah, kata Allah, firman Allah, la'udhi'u, tidak mengabaikan
amala amilin, amal dari seorang amil, dari si pelaku amal itu, minkum dari kalian semua, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ayat ini itu memberikan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kasus tadi pemahaman yang tidak integralistik, ini tadi akan bertabrakan. Karena apa? Seolah-olah si istri itu, amalan si istri itu bergantung, dependen, tidak independen, dependen terhadap laki-laki. Ini bertabrakan dengan prinsip ini kalau tidak integralistik. Kalau integralistik itu berarti harus dicari yang lain. Oh, berarti pemahamannya harus bukan itu. Nah, dari sini mungkin akan men-trigger tentang konsep komprehensivitas. Makanya saya tunda, saya balik lagi sekarang ke komprehensivitas. Oh, berarti bertabrakan. Dan sebenarnya ada prinsip lain juga yang ditabrak. Salah satu saja yang supaya kita mudah untuk mengenali gitu ya, bahwa prinsip ini perlu. Jadi seorang perempuan yang punya suami, ketika dia berpuasa tanpa izinnya, jatuhnya adalah maksiat. Bertabrakan dengan prinsip bahwa prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam surat Al-Imran 195. Oh, kalau begitu kita harus cari lebih dalam lagi. Nah, harus kita cari lebih dalam lagi. Nah, memang betul harus kita cari lebih dalam lagi. Maka kemudian kita akan cari tahu, karena didorong oleh tadi prinsip integralitas ya. Nah, maka kemudian ketemulah kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Ibnu Majah ya. Sebentar saya carinya ya. Yang intinya mengatakan bahwa Nabi didatangi seorang perempuan, istri dari Sofwan al-Mu'attal. Istri Sofwan itu adalah seorang sahabat Nabi yang ketika kasus Aisyah ketinggalan dari rombongan, beliau menunggu Aisyah karena ketinggalan sendiri, sedang ke belakang urusan pribadi gitu ya. Karena Sofwan tahu Aisyah tertinggal, maka beliau nungguin. Lalu kemudian tersebar isu kalau Sofwan itu selingkuh dengan Aisyah. Sampai Allah sendiri menyatakan turun tangan gitu ya. Bahwa mereka berdua itu bersih, tidak ada perkara apa-apa, hubungan apa-apa. Jadi seistri, ini diriwayatkan dari Abu Dawud, nomor hadisnya 2103. Diriwayatkan melalui Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id, dari Jarir, dari Al-A'mas, dari Abu Salih dan dari Abu Sa'id. Di sana diceritakan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi mengadukan masalahnya. Jadi dia mengatakan, suamiku yaitu Sofwan bin al-Mu'attal memukulku apabila aku melakukan sholat, dan ia memberi makan untuk berbuka ketika aku berpuasa, dan ia tidak melakukan sholat fajar hingga matahari terbit. Lalu Abu Sa'id berkata, sedangkan Sofwan berada di sisinya, di sisi Nabi gitu ya. Jadi ketika sang istri mengadukan kepada Nabi itu, sang suami kebetulan ada di situ. Kemudian Rasulullah menanyakan apa yang telah dikatakan oleh wanita tersebut. Menanyakan bagaimana, di sini tidak disebut pertanyaannya apa, tapi intinya mungkin begini. Sofwan, tuh istrimu berkata begitu, bagaimana menurutmu? Jadi Nabi tabayun gitu kan. Lalu Sofwan berkata, di hadis itu langsung Sofwan berkata, wahai Rasulullah, adapun pengaduannya bahwa dia memukulku jika saya sholat, ini dia Sofwan mengulang ucapan istrinya, itu karena dia membaca 2 surat yang telah saya larang. Jika saja dia membaca 1 surat saja, yaitu An-Nas,
Oh, berarti istrinya itu kalau sholat baca surat yang panjang. Ya surat pendek aja lah kata suaminya. Maka cukuplah hal itu. Jadi tidak apa-apa gitu lah bahasa kitanya. Sedangkan kata-kata dia yang menyuruhku berbuka, menyuruh istrinya ini yang cerita diucapkan kembali oleh Sofwan, itu karena dia pergi dan berpuasa, padahal saya adalah seorang yang masih muda. Maka saya tidak akan bisa bersabar. Dia puasa, padahal Sofwan masih muda. Tahu, kita yang sudah berkeluarga mungkin tahu ya. Masih muda, masih bersemangat, mawadah warahmah bersama istri gitu ya. Nah sementara istrinya senangnya sholat yang panjang-panjang dan puasa terus gitulah kira-kira. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, bunyinya tadi, janganlah seorang perempuan berpuasa kecuali dengan izin dari suaminya. Nah, inilah perkataan ini jadi ada dalam konteks yang Sofwan ini. Konteks istri Sofwan itu baca surat panjang-panjang dan puasa terus-terusan padahal dia masih muda. Sedangkan pengaduan bahwa dia tidak salat hingga matahari terbit karena kami adalah para penghuni rumah dan itu sudah dimaklumi. Nah, ini bukan dari bahasan kita gitu ya. Tentang bahasa ini. Jadi intinya apa sebenarnya? Bahwa pertama, larangan itu keluar ketika seorang istri mengadu kepada Nabi perihal perilaku suaminya yang melarang sholat dan melarang berbuka lah gitu, melarang berpuasa. Tapi ternyata larangannya itu untuk apa? Tidak larang sepenuhnya, boleh asal jangan baca surat yang panjang. Yang kedua, asal jangan puasa terus. Nah, gitu ya, karena dia masih muda, butuh kepada hubungan suami istri dengan istrinya itu. Nah, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya di sini konteksnya gitu ya, konteksnya. Jadi maka pentingnya kita komprehensif ini. Nah, komprehensif ini. Maka berarti larangannya bukan kepada umum seluruh manusia, seluruh perempuan, tapi untuk yang begitu. Kenapa? Kalau kita tarik dari, kita tengok hadis lain ini dalam prinsip komprehensif juga, ada disebutkan tentang sebuah hadis yang bercerita seorang istri itu mengajak sholat malam, bangun malam, lalu dia sebelum sholat dia membangunkan suaminya, dan juga suaminya begitu juga ketika dia bangun malam dia membangunkan istrinya. Kalau tidak bangun-bangun maka dia perciki dengan air, dengan kasih sayang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa itulah sebenarnya keluarga yang harmonis itu seperti itu. Maksudnya suami istri saling membantu dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika kita tahu bahwa sholat malam, sholat tahajud itu punya nilai yang tinggi di hadapan Allah, ketika salah satu dari pasangan kita lebih dahulu, jangan merasa cukup sendiri saja, ajak juga pasangan kita untuk melakukan sholat. Dan itu kalau tidak dijumpai masih tidur, diperciki dengan kasih sayang. Itulah mestinya hubungan suami istri, tidak saling larang dan larang gitu ya, tidak kenceng-kencengan kaku-kakuan kayak tadi. Ternyata tidak kaku sebenarnya. Ini diajarin Nabi. Yang kedua, pertama, di luar dari bahasan tentang kompresif ini ada yang menarik sebenarnya. Nabi menggunakan kata-kata perempuan itu dilarang puasa ketika suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Ini bukan main, ini pelajaran lain, pelajaran pendidikan bagaimana kita memperlakukan seseorang supaya tidak malu. Si istri Sofwan al-Mu'attal ini tidak bilang, kamu jangan begini, jangan begitu, tidak. Tapi Nabi mengatakannya, perempuan itu dilarang berpuasa ketika suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Ini untuk melindungi si istri dari kehilangan muka. Jadi dia seolah-olah dia akan merasa, berarti tidak hanya saya aja yang begini, berarti bisa saja perempuan lain juga bisa begitu. Nah, ini di luar ya, di luar prinsip tentang komprehensivitas tadi. Ini ada pelajaran lain mumpung saya ingat. Jadi saya kembali ke awal, jadi bahwa prinsip dalam manhaj tarjih Muhammadiyah
pemahaman terhadap sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Makbulah itu halus, komprehensif dan integralistik, ini betul-betul dibutuhkan. Karena pemahaman yang tidak komprehensif dan integral bisa membawa kepada tanda yang kasar, itu yang ekstrim, itu bisa menjadi salah pemahaman. Atau yang kedua, mungkin yang kalau tidak ekstrim adalah bisa jadi pemahaman kita menjadi tidak tepat. Inilah pentingnya komprehensif dan integral. Adapun butir-butir lain, ya mungkin saya kira bisa kita teruskan di lain waktu karena waktunya sudah saya kira mencukupi. Paling tidak kali ini tentang manhaj tarjih Muhammadiyah yang menjadi dasar-dasar bagaimana Muhammadiyah membuat keputusan, sehingga beberapa halnya tampak berbeda, misalnya seperti yang terkenal adalah awal bulan misalnya. Itu karena manhaj tarjihnya ini yang berbeda dari yang lain. Ya. Yang semua orang bisa pelajari karena teks-teks tentang manhaj tarjih ini sudah tersebar luas di internet, ya. Silakan para pemirsa mendownloadnya di website Muhammadiyah maupun website Tarjih Or-Id, ya, yang dengan mudah kita bisa peroleh. Jadi saya kira ini, ya, bahasan kita tentang manhaj tarjih Muhammadiyah yang menjadi dasar bagaimana Muhammadiyah membuat keputusan, sehingga keputusannya kadang-kadang tanda petik dianggap aneh bagi orang lain mungkin, tapi sebenarnya bagi warga Muhammadiyah dan terutama bagi saya sendiri pengalaman pribadi dari sejak sebelum kenal manhaj tarjih sampai sudah kenal, saya semakin mantap gitu, ya, karena punya pandangan-pandangan dari yang berasal dari manhaj tarjih ini. Saya kira ini sekali lagi mudah-mudahan kita terutama warga Muhammadiyah, khususnya lagi warga Muhammadiyah Karanganyar, mari kita dalami, pahami kenapa Muhammadiyah punya keputusan yang kadang-kadang sedikit berbeda dari orang lain, karena Muhammadiyah punya manhaj, punya sistem, punya metodologi dalam membuat keputusan yang disebut manhaj tarjih Muhammadiyah, yang bisa kita baca, kita lihat dengan mudah. Dan mudah-mudahan kita bisa bermuhammadiyah dengan mudah juga, karena sebenarnya bagi kita warga Muhammadiyah itu kita bisa membaca sumber-sumber itu, landasan-landasan bermuhammadiyah itu bisa dimanapun, baik di yang berbahan buku cetak maupun yang di internet. Ini saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi warga Muhammadiyah, umumnya bagi warga Muslim di seluruh dunia ini, di Indonesia dan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ruswa yang sudah menyampaikan materinya kali ini mengenai manhaj tarjih Muhammadiyah. Tadi mengenai putusan-putusannya tadi sudah bisa di-download di websitenya, ya Ustadz? Ya, di ada di Or-Id atau di Tarjih Or-Id. Iya. Kemudian untuk buku-buku Ustadz kan juga dicetak juga kan? Ya. Nah itu apakah juga diperjualbelikan di kalangan umum juga Ustadz? Ya, dijualbelikan di kalangan umum lewat Suara Muhammadiyah, Toko Suara Muhammadiyah, ya. Toko Suara Muhammadiyah. Iya. Atau di tiap daerah punya outlet toko. Iya, punya corner Suara Muhammadiyah kayak gitu ya. Gitu ya. Di semua daerah ada itu. Iya. Kalau di Karanganyar ini di samping MI itu ada ya? MI dikelola oleh Nahdlatul Aisyah. Iya. Oke. Di samping MI Muhammadiyah Karanganyar ya Ustadz, di depannya SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Ya, gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Ruswa yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin materi yang sesingkat ini bisa membuat mencerahkan para pendengar Radio Karanganyar, juga membuat masyarakat umum penasaran seperti apa sih manhaj tarjih Muhammadiyah itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ruswa. Para pendengar bisa melihat mendalaminya di websitenya tadi, di manhaj di website Muhammadiyah ya. Dicari aja di Google nanti manhaj tarjih Muhammadiyah seperti itu. Atau datang aja ke toko Suara Muhammadiyah di tiap-tiap kota Anda seperti itu ya. Oke pendengar Radio Karanganyar, itu saja siaran tarjih kita pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Ruswa. Untuk itu kurang lebihnya kami mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.